Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, masih bersama saya dengan Tati Nur Fatihah dalam Learning Journal Bimbingan Konseling Islam tahun 2025. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang public speaking. Nah, masih dengan materi yang kemarin, mari kita lanjutkan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode dan teknik dasar pada public speaking. Apakah teman-teman sudah tahu apa saja sih metode dan teknik yang ada pada public speaking itu? Mari kita simak videonya. Jadi, metode public speaking itu ada 4. Yang pertama yaitu ada impromptu atau spontanitas. Yang kedua yaitu ada memorier atau memories. Yang ketiga yaitu ada manuskrip. Yang keempat yaitu ada extempore. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Jadi, spontanitas itu public speaking yang disampaikan dengan cara tanpa adanya persiapan, yaitu pembicara ini harus memiliki skill berbicara tanpa adanya persiapan. Jadi public speaking ini diadakan secara tiba-tiba. Kemudian yang kedua yaitu ada memories atau mengingat. Nah, yaitu public speaking yang mengandalkan kekuatan ingatan si pembicaranya. Jadi, sebelum kita melaksanakan public speaking, nah, pada metode ini kita bisa menghafal. Nah, sehingga setelah kita hafal, nah baru kita ingat. Kemudian, yang ketiga yaitu ada manuskrip atau naskah. Nah, yaitu public speaking dengan membaca naskah. Biasanya public speaking ini digunakan untuk para pejabat untuk memberikan informasi-informasi yang ada di negara kita. Kemudian yang keempat yaitu ada extempore atau extemporan, yakni public speaking dengan menyiapkan outline berupa kata kunci dengan bahan-bahan pendukungnya. Nah, biasanya yang dilakukan oleh seorang presentator. Nah, mereka itu hanya menyiapkan poin-poin penting saja yang nantinya akan dibicarakan di depan kelas. Kemudian selanjutnya yaitu ada teknik dasar pada public speaking. Nah, apa saja sih tekniknya? Yang pertama yaitu ada teknik ice breaking. Nah, teknik ice breaking ini biasanya pembukaan yang menarik, yaitu artinya hal itu dapat mempengaruhi pandangan audiens terhadap public speaker selama proses public speaking itu berlangsung. Singkat apapun waktunya, pembukaan tetap harus penuh dengan kehangatan. Nah, public speaking ini biasanya dilakukan agar audiens tidak jenuh atau tidak bosan mendengarkan kita berbicara di depan umum. Kemudian selanjutnya itu ada teknik vokal. Nah, penyampaian vokal yang baik didapatkan apabila seorang public speaking ini menguasai 3 hal, yaitu yang satu pernapasan, yang kedua ada volume, yang ketiga yaitu ada ekspresi vokal. Kemudian teknik komunikasi juga menurut pendapat lain, yang pertama ada ucapan yang jelas dan idenya tidak ada makna yang ganda atau biasanya ambigu, begitu teman-teman, agar si audiens ini dapat memahami apa yang dibicarakan oleh si pembicara. Kemudian yang kedua yaitu ada berbicara dengan tegas, yaitu tidak berbelit-belit. Nah, di sini banyak sekali hambatan dalam berbicara yang agar tidak berbelit-belit. Nah, salah satu solusi untuk tidak berbelit-belit yaitu kita harus banyak-banyak belajar, berlatih, dan berdoa. Kemudian
yang ketiga yaitu memahami betul siapa yang diajak bicara. Nah, kita harus identifikasi siapa sih audiens kita agar kita juga dapat menempatkan posisi kita, yaitu ingin berbicara apa dan materi apa yang akan disampaikan. Kemudian yang keempat itu menyampaikan tidak berbelit-belit dan tulus terbuka. Kemudian yang kelima, sampaikan informasi dengan bahasa sesuai dengan penerima informasi. Kemudian yang keenam, menyampaikan dengan kemampuan dan kadar akal penerima informasi. Yang ketujuh, sampaikan informasi dengan global dan tujuan baru detailnya. Kemudian yang ke-8, berikan contoh nyata agar si audiens ini percaya apa yang kita bicarakan. Kemudian yang ke-9, sampaikan informasi dengan lemah lembut agar berkesan, membuat sadar dan menimbulkan tidak kecemasan. Kemudian yang terakhir yaitu kendalikan noise atau carilah umpan balik untuk meyakinkan informasi yang pembicara lakukan. Contohnya dengan bertanya atau menyuruh audiens ini untuk mengulangi apa yang kita bicarakan. Kemudian di buku lain juga ada kenali dulu audiensnya sebelum berbicara di depan mereka, yaitu bisa kita lakukan dengan menganalisis audiens. Misalnya audiens kita itu para lansia, maka kita harus tempatkan dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti untuk para lansia, dan jangan kebanyakan untuk audiens itu berpikir, karena audiens kita itu lansia. Kemudian yang kedua, buatlah poin dari isi materi yang akan disampaikan agar kita si pembicara ini mengingat apa yang akan dibicarakan. Kemudian yang ketiga, siapkan kalimat pembuka yang berkesan, yang mengundang minat untuk mendengarnya. Nah, biasanya di sini tuh dilakukan ice breaking agar si audiens ini dapat mengerti atau dapat tidak bosan gitu ya. Kemudian yang keempat itu lakukan interaksi dengan audiens agar suasana tidak membosankan. Kita bisa lakukan tanya jawab gitu. Kemudian pahami juga teknik mengakhiri forum. Kemudian dalam buku lain juga menjelaskan tentang bahwa salah satu faktor untuk mendukung presentasi adalah beberapa besar link yang akan dibangun oleh audiens. Jika audiens tidak merasa terhubung dengan Anda, maka Anda akan memberikan waktu pikirannya untuk Anda untuk terhubung dengan baik pada audiens. Membutuhkan beberapa teknik sebagai berikut, yaitu membangun report, kedua yaitu mengenali audiens, yang ketiga itu bertanya dengan pertanyaan yang tepat. Mungkin yang cukup sekian dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.